penelitian dan pengembangan. Ya. Metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Ya. Ini bukunya Research and Development. Nah, jadi metode penelitian dan pengembangan merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat digunakan untuk membuat rancangan, membuat produk, ya, membuat rancangan produk, lalu membuat produk, menguji produk yang efektif, efisien, dan praktis. Research and development ada dua kata, yaitu riset. Nah, kegiatan riset ini bisa pakai metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Intinya dengan riset diperoleh informasi untuk membuat rancangan produk. Mungkin setelah pandemi ini, teman-teman ingin mengembangkan suatu model sekolah digital. Ya. Itu sekolah digital adalah suatu sekolah yang berbasis teknologi informasi. Nah, tahap kedua D-nya adalah kegiatannya development. Ini adalah membuat produk dan mengujinya secara berulang-ulang. Sehingga produknya nanti akan terlihat dan teruji. Ini adalah membuat motor terbang karena untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Mobil terbang juga. Nah, produk yang dapat dibuat yaitu produk teknologi, bisa makanan, bisa obat-obatan, bisa media, bisa model, bisa program. Nah, level penelitian dan pengembangan ada 4. 1, meneliti untuk menghasilkan rancangan produk. Jadi produknya hanya berupa rancangan. Kedua, tanpa meneliti, tapi hanya menguji produk yang ada. Jadi model-model pembelajaran tertentu, misalnya ragu-ragu ingin dibuktikan kembali. Ya. Yang ketiga, meneliti untuk mengembangkan produk. Ini adalah untuk S2. Meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada, lalu mengujinya. Dan untuk S3, meneliti, menciptakan produk, dan mengujinya. Jadi R&D untuk level S2 itu di level 3, dan untuk S3 itu di level 4. Level 3 inovasi produk, level 4 menciptakan produknya. Nah, jadi kata kunci untuk membuat penelitian S1, S2, dan S3, kalau S1 bisa menggunakan kata rancang bangun atau dengan judul penerapan. Jadi S1 itu penerapan, S2 pengembangan, dan S3 adalah penciptaan atau kreasi atau invensi. Ya. Jadi jangan sampai S2 kok judulnya penerapan. Berarti kalau penerapan itu miliknya S1. Jangan sampai S3 kok pengembangan, itu miliknya S2. S3 adalah pakai kata kreasi atau invensi. Produk seperti apa yang dikembangkan, yaitu ini dilihat dari ilmu yang dipakai. 1, produk yang utuh dan kompleks, seperti membuat pesawat terbang, itu utuh dan kompleks. Kedua, produk yang komponen tapi kompleks, seperti pintu pesawat ulang-alik. Ketiga, produk komponen yang sederhana, dan produk komponen ya, utuh tapi sederhana. Ada bermacam-macam desain dalam R&D. Kalau Borg and Gold menggunakan kata research and development. Kalau Tiaga Rajan 4D, define, design, development, dan dissemination.
Kalau AD, analysis, design, development, implementation, and evaluation. Kalau RICI, PPT, planning, production, testing. Dan saya juga mengembangkan model R&D yang saya singkat menjadi Research, Planning, Production, dan Testing. Ini kalau work and goal ada dua, yaitu satu riset menghasilkan informasi untuk membuat rancangan produk. Lalu development ini adalah mengembangkan produk awal. Setelah itu dilakukan uji preliminary field testing. Setelah diuji belum memenuhi standar, masih ada revisi. Maka di sini adalah merevisi produk yang telah diuji, dan berikutnya ada main field testing, ya, uji lapangan utama. Jadi di sini ada uji lapangan awal, uji lapangan utama, dan uji operasional field testing. Untuk work and goal ada 10 langkah. Kalau Piagam Rajan 4 langkah, kalau RICI, design, production, evaluation juga 3 langkah. Kalau ADI levelnya itu interaktif, ya, antara analisis, design, development, dan dissemination. Nah, ini saya mencoba untuk mengembangkan suatu model R&D yang dilengkapi dengan beberapa tahapan, ya. Pertama, penelitian dan studi literatur akan menghasilkan rancangan produk. Nah, produk ini kalau saya harus sudah ditetapkan spesifikasi produk. Sehingga spesifikasi ini nanti digunakan sebagai dasar untuk pengujian produk. Produk yang dirancang lalu divalidasi. Ini validasinya menggunakan ahli dan praktisi. Apakah rancangan saya ini sudah tepat atau belum? Setelah divalidasi, maka dibuatlah pembuatan produk. Produk itu dibuat. Nah, setelah produk dibuat, maka ada pengujian lapangan produk 1. Indikator untuk menguji adalah spesifikasi produk. Ya, karena belum memenuhi spesifikasi, maka dilakukan revisi tahap 1. Setelah direvisi, lalu diuji kembali. Nah, ternyata belum memenuhi spesifikasi, sehingga masih ada revisi ketiga, dan sudah revisi ketiga, maka dianggap produk itu telah memenuhi, ya, setelah diukur bahwa yang ketiga itu produk telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Spesifikasi produk itu misalnya motor dengan 80 cc atau 150 cc, kecepatan larinya sampai 108 km per jam, lalu perbandingan bensin bisa 1:18, ya. Itu misalnya spesifikasi produk. Nah, jadi untuk saya ulangi tentang 4 metode. Metode kuantitatif mengembangkan ilmu melalui pembuktian. Metode kualitatif mengembangkan ilmu melalui eksplorasi. Mixed method merupakan metode yang lebih sempurna daripada kuan dan kual. Itu cocok juga untuk mengembangkan ilmu. Lalu R&D, peneliti untuk mengembangkan suatu produk. Demikian Pak Moderator yang saya sampaikan. Kalau ada diskusi kami persilahkan.